Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Erwin Rangkuti, NRM 0411700923, tingkat 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai observasi teknik pengolahan tanah yang dilaksanakan di Desa Pasarmaga, Kabupaten Mandailing, Natal. Untuk tujuan praktikum ini sendiri yaitu kegiatan identifikasi jenis konservasi yang diterapkan daerah masing-masing. Yang kedua, ada mampu menganalisis biaya pengolahan tanah yang diterapkan di daerah masing-masing. Konservasi tanah yaitu maksudnya pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan. Artinya, pembangunan pertanian berwawasan lingkungan itu upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara arif dan bijaksana untuk meningkatkan hasil produksi dan sekaligus menjaga kelestarian lahan. Nah, tujuan adanya konservasi tanah dan air ini yaitu melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan yang jatuh, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah dan mencegah terjadinya konsentrasi aliran permukaan. Yang kedua, ada menjamin fungsi tanah pada lahan agar mendukung kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ada mengoptimalkan fungsi tanah pada lahan untuk mewujudkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara seimbang dan lestari. Yang keempat, ada meningkatkan daya dukung DAS. DAS ini tuh daerah aliran sungai. Dan yang terakhir, ada untuk meningkatkan kemampuan mengembangkan kapasitas dan memberdayakan keikutsertaan masyarakat secara partisipatif. Nah, sekilas tentang Desa Pasarmaga. Desa Pasarmaga itu merupakan sebuah desa yang berada di daerah lembah gunung aktif Sorik Marapi yang memiliki kemiringan kurang lebih 30%. Lahan miring merupakan lahan yang rentan akan terjadinya longsor, apalagi di musim penghujan sekarang ini. Nah, untuk pengolahan tanahnya sendiri, pengolahan tanah yaitu bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Pengolahan tanah dapat memperbaiki daerah perakaran tanaman, kelembaban, dan aerasi tanah, dan juga mempercepat infiltrasi serta mengendalikan tumbuhan pengganggu. Konservasi tanah dan air di Desa Pasarmaga sudah menerapkan model teras ring sejak dahulu hingga sekarang. Buktinya, lahan sawah di sana masih terjaga dan tidak ada tanah longsor atau erosi yang mengakibatkan struktur tanah rusak. Pengolahan tanah di Desa Pasarmaga masih menggunakan cangkul sebagai alat utamanya dari dulu hingga sekarang, karena keadaan lahan yang kurang mendukung untuk dibajak menggunakan traktor. Menggunakan cangkul sebagai alat untuk mengolah tanah justru memiliki kelebihan serta kekurangan juga, terutama di daerah teras ring. Berikut kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu portable, mudah dibawa kemana saja. Harga alat yang murah, dapat mengolah lebih detail kondisi lahan, tidak merusak kondisi struktur tanah, dan juga efektif di lahan teras ring. Kekurangannya yaitu pengolahan tanah membutuhkan waktu yang relatif lama, biaya tenaga kerja lebih banyak, dan juga lebih menguras energi pekerja. Dan untuk biaya pengolahan lahan, kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk pengolahan tanah dengan luasan kurang lebih 1000 meter persegi dengan menggunakan cangkul yaitu sebagai berikut. Pertama, ada tenaga kerja yang dibutuhkan kira-kira sebanyak 2 orang. Terus untuk pengolahan lahan menghabiskan waktu sekitar 2 hari. Dan untuk biaya sendiri itu per hari
untuk per orang itu yaitu 45.000. Nah, kira-kira total biaya yang akan dikeluarkan untuk 2 orang dalam 2 hari yaitu 45.000 dikali 2 hari sama dengan 180.000 yang dikeluarkan untuk pengolahan lahan 1000 meter persegi dengan membutuhkan 2 orang tenaga kerja. Mungkin cukup sekian hasil praktikum saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Menambah-nambah pengetahuan lah. Terima kasih. Assalamualaikum.